Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayo, sudah siap semua untuk ibadah? Ayo yang masih lari-lari segera duduk di depan handphonenya, di depan laptopnya, atau di depan komputer, atau di depan televisi. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sudah siap semua ya? Ayo bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu Namanya Yesus. Yang sungguh-sungguh ya, ibadah yang sungguh-sungguh. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama termanis. Yesus, Yesus, Dia kekal selamanya. Dia berikan yang ku perlu, mengasihi dengan sungguh. Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan sungguh. Dia sampai datang ke dunia menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib, semua karena kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, anak-anak harus bersungguh-sungguh juga dalam beribadah, dalam mengikut Tuhan. Nyanyi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, tangannya dilipat ya, kita akan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama termanis. Yesus, Yesus, Dia kekal selamanya. Dia berikan yang ku perlu, mengasihi dengan sungguh. Yesus, Yesus Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Tante Vivi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu sehingga saat ini kami boleh beribadah. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, melayani kami semua. Berikan kesungguhan kepada kami dalam beribadah. Segala kuasa setan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Engkau pakai pelayan-Mu yang melayani pada sore ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Sekian lama kita sudah ibadah online ya. Tapi itu masih merupakan kemurahan Tuhan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dimanapun anak-anak berada, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Yang sungguh-sungguh ya, yang semangat nyanyinya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kurang semangat ya, kurang semangat. Ayo berdiri, bangkit berdiri, lebih semangat.
lebih semangat ya, tepuk tangannya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tadi bahasa Indonesianya, jangan duduk dulu, ayo tetap berdiri. Kita nyanyi bahasa Inggrisnya, masih ingat? Ayo kita nyanyi bahasa Inggrisnya ya. There is power, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Sekali lagi, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Silakan duduk kembali. Sudah semangat? Sudah semangat ya, pasti sudah semangat semua. Semua semangat untuk memuji nama Tuhan. Anak-anak, selama masa ibadah online ini, kan anak-anak nulis absen di YouTube atau di Facebook atau di web yang anak-anak ikuti. Ada nggak yang nulis absen aja, terus tapi nggak ikut ibadah? Nulis absen, yang penting namaku dicatat sama guru-guru sekolah minggu. Nggak ada kan ya, semua manis. Yang nulis absen pasti ikut ibadah dari awal sampai akhir. Kita mau bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Ingat lagu panjang dan lebar? Kasih Yesus itu panjang dan lebar, tidak ada batasnya ya. Nyanyi panjang dan lebar pakai gerakan. Lihat tante ya gerakannya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Sudah ingat? Yo, lebih semangat ya, panjang dan lebar. Musiknya ayo lebih semangat juga musiknya, ayo. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Nah, sudah panjang dan lebar, kasih Yesus itu juga tinggi dan dalam. Kita nyanyi tinggi dan dalam ya, ayo. Pakai gerakan juga, kanan dulu. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Lagi tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Jangan duduk dulu, sudah capek? Belum ya, kan sehari-hari main, dari pagi main kan? Nah sekarang waktunya memuji Tuhan. Nyanyi lagi, panjang dan lebar satu kali, kemudian tinggi dan dalam satu kali ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, kita nggak tahu sampai kapan kita akan ibadah online. Tapi tante ingatkan, setiap hari Minggu jam 16 sekolah minggu ibadah online di rumah masing-masing ya. Ada boleh pakai handphone, boleh pakai komputer, pakai laptop atau disambungkan di televisi boleh. Tapi anak-anak jam 4 kurang sudah siap ya, supaya nanti pada saat jam 4 sekolah minggunya mulai, anak-anak sudah
duduk manis di depan peralatannya. Jangan jam 4 masih baru, lu handphone kok mana, nyari di mana-mana, ternyata di bawah bantal ya. Sudah disiapkan dulu anak-anak duduk yang manis, yang sungguh-sungguh. Boleh bawa camilan? Jangan ya, ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan sambil makan camilan. Boleh sambil tiduran? Enggak ya, harus sambil duduk yang manis ya. Kemudian juga tadi Tante Vivi kan bilang, anak-anak setiap ibadah isi absen, kasih komentar. Tapi harus sungguh-sungguh ibadah. Jangan hanya ngisi absen kemudian nggak ibadah lagi. Kemudian juga nurut sama papa mama ya. Kan sekarang ini sedang wabah. Kalian tahu kan, dengar dari TV mungkin, baca di koran atau baca di media sosial bahwa wabah ini kan menyebar kemana-mana. Anak-anak tetap harus menjaga diri, tetap harus pakai masker. Kalau keluar rumah ya, pakai masker. Loh, itu Tante Vivi kok nggak pakai masker? Tante Vivi tadi pakai masker, cuman sekarang pada saat Tante Vivi ngajar, maskernya dilepas. Anak-anak harus pakai masker, sering-sering cuci tangan ya. Jangan main-main, jangan jalan-jalan dulu ya. Jangan jalan-jalan yang nggak perlu dulu ya. Harus diam di rumah. Ayo kita lanjutkan pujian kita, mintalah. Yang semangat ya, tepuk tangan tetap ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu. Mintalah, 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 maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekali lagi ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan ya. Kita undang Roh Kudus untuk memimpin kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagu ini mengajarkan kepada kita meminta kepada Roh Kudus untuk menolong kita menuruti dan melakukan firman Tuhan, agar kita menjadi anak yang manis, anak yang taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan, dan terutama taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Nyanyi lagu ini sekali lagi ya, dengan lebih sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku
tutup mata, tundukkan kepala, ikuti Tante Vivi berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima taburan benih firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak duduk kembali, ambil Alkitabnya ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah besar, mungkin kalau yang sudah bisa menulis, mulai kelas mana ya? Mulai dari kelas Gideon, kelas Yusuf, kelas Yusak. Bisa nulis ya, bisa langsung mencatat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Akan kita sampaikan ya. Anak-anak, suatu kali Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu jemu-jemu? Dengan tidak bosan. Jemu itu kan bosan. Dengan tidak bosan ya. Jadi harus berdoa. Siapa di sini yang bosan berdoa? Nggak ada ya. Doa itu kan adalah nafas rohani kita. Siapa yang bosan bernafas? Coba tahan nafasnya 1 menit aja. Kuat? Bisa biru ya, gak kuat kan? Demikian juga kita harus berdoa, karena itu adalah nafas rohani kita. Anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan suatu perumpamaan. Di suatu kota ada seorang hakim yang lalim. Hakim yang lalim. Tadi Tante Vivi sudah siapkan gambarnya, gambar Pak Hakim. Wah, itu hakimnya. Hakim yang lalim itu apa ya? Hakimnya ini satu, dia tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, dia juga tidak menghormati seseorang pun, tidak ada yang dia hormati. Hakim ini sangat lalim. Kita baca ayatnya yuk, di dalam Lukas pasal 18. Ayat yang kedua, Tante bacakan ya, Lukas 18 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Ya, ada juga di layar handphonenya kalian ya, bisa dilihat. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya, ada hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kalau dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, kira-kira kejam gak hakimnya? Pasti kejam ya. Nah, anak-anak, di kota itu juga ada seorang ibu janda. Apa itu ibu janda? Anak-anak ngerti? Ibu janda itu adalah seorang ibu yang sudah tidak mempunyai suami. Dia adalah seorang hidup yang sangat lemah. Nah, seorang ibu janda ini anak-anak, dia mempunyai masalah. Nah, dia akhirnya mendatangi Bapak Hakim. Pagi-pagi sekali dia ketuk pintunya, tok 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 tok. Pak Hakim, bukain pintu dong. Ayo Pak Hakim, bukain pintu. Hakimnya bukain pintu. Buka pintu juga lama, diketok-ketok. Akhirnya, apa? Mau apa kamu? Wah, lihat wajahnya, ngeri ya. Hakimnya marah.
Ibu janda ngomong, Pak Hakim, belalah perkaraku terhadap lawanku. Hakimnya mau? Tentu saja tidak, wong hakimnya lalim. Enggak, aku enggak mau bela kamu. Waduh, pintunya ditutup. Brak. Terus Pak Hakimnya keluar, pergi lagi. Pak Hakim pergi kan ke kantornya. Nah, dia pergi. Si ibu janda ikut lagi. Lihat gambarnya. Wah, Pak Hakim, belalah perkaraku terhadap lawanku. Lihat Pak Hakimnya, mana di depan banyak orang lagi. Hakimnya mau? Tetap gak mau. Enggak, aku gak mau. Waduh, gak mau. Mungkin ibu janda ini nungguin seharian. Pak Hakimnya masih di kantor, ditunggu. Pak Hakimnya pulang, mulai lagi dia. Pak Hakim, belalah perkaraku terhadap lawanku. Mau hakimnya? Enggak mau, tetap enggak mau. Sampai malam, pulang malam, ibu janda ketok-ketok pintu lagi. Sudah tengah malam mungkin, tok, enggak dibukain, blang, buka. Digedor-gedor pintunya. Pak Hakim, bukain pintu. Lihat hakimnya sampai pusing kepalanya. Ada gambar, aduh hakimnya, aduh, dia lagi yang ketok-ketok. Tetap saja yang diminta hanya satu, Pak Hakim, belalah perkaraku terhadap lawanku. Aduh, enggak, saya sudah bilang enggak. Waduh. Tapi ibu janda ini anak-anak tidak putus asa. Walaupun diusir sama Pak Hakim, pasti diusir, malam-malam ketok-ketok. Tetap ya Pak Hakim gak mau. Besok paginya mulai lagi dia pagi-pagi gedor-gedor lagi. Pak Hakim keluar. Mungkin Pak Hakimnya jalan-jalan. Ibu jandanya ikut, Pak Hakim, belalah perkaraku terhadap lawanku. Hakimnya mau? Tetap gak mau. Tetap hakimnya gak mau. Akhirnya anak-anak, karena terus-menerus ibu janda ini memohon satu hal, yaitu apa? Belalah perkaraku terhadap lawanku. Akhirnya hakimnya mikir, walaupun ya, aku ini kan hakim yang berkuasa ya. Aku hakim yang tidak takut akan Tuhan. Aku juga tidak menghormati seorang pun. Tapi ya, kalau ibu janda ini terus-terusan kayak gini, waduh, bahaya aku, gawat. Ayo kita baca ayatnya yuk, di dalam Lukas 18 tadi. Kita lanjutkan ayatnya ya. Ayat yang keempat, Lukas 18 ayat yang keempat, Tante Vivi bacakan ya. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak apa? Menolak membela perkara ibu janda tadi. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, karena ibu janda ini kan terus-menerus ikut ya. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5 sekarang, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi hakimnya mikir, waduh, kalau ibu janda ini setiap hari kayak gini, pagi, siang, malam, terus menerus 3 kali, bagaikan minum obat ngikuti aku bisa lama-lama diserang sama dia. Lebih baik aku membela haknya, membenarkan perkaranya ya. Anak-anak, seperti ibu janda tadi yang terus menerus datang kepada hakim dengan tidak bosan, baik pagi, siang, malam, terus menerus dia datang kepada hakim itu. Demikianlah kita harus, Tuhan mengajarkan kita untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu atau tidak bosan ya. Mungkin kita mendoakan satu hal, Tuhan kok gak jawab ya, aku udah berdoa, Tuhan aku minta A, kok Tuhan gak jawab ya. Aku doa lagi, Tuhan kok gak jawab ya. Kita harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi anak-anak, memang ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Karena apa? Karena doanya salah. Loh, Tante, doanya salah tuh gimana sih Tante maksudnya? Doanya salah maksudnya tuh, kalau aku tidak lipat tangan, tidak tutup mata, itu salah ya Tante doa? Bukan.
Kita baca yuk ayatnya yuk. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Sudah ketemu ya? Sudah dicatat Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Tulis dulu ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Tante bacakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi doanya salah karena apa? Karena yang diminta akan dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Contohnya, anak-anak kan masih SD ya, kebanyakan masih SD. Yang didoakan atau yang diminta adalah, Tuhan, aku minta sepeda motor, biar aku bisa kebut-kebutan. Tuhan kasih? Nggak mungkin Tuhan kasih untuk mencelaka, karena kalau dikasih sepeda motor pasti akan jadi celaka. Atau begini doanya, Tuhan, aku itu ya nggak seneng dulu sama temanku yang satu itu, tolong ya Tuhan, kalau dia jalan biar kejebur got. Tuhan dengar? Nggak mungkin Tuhan dengar ya. Tuhan jawab? Nggak mungkin Tuhan jawab, karena doanya salah ya. Kalau kita doanya minta keubahan hidup gimana? Tuhan, aku ingin berubah karena sekarang ini aku masih suka berbohong. Tuhan tolong ubahkan. Tuhan akan ubahkan? Pasti Tuhan akan ubahkan ya. Asal kalian tetap setia ya, berdoa, mendengarkan firman, atau berdoa, Tuhan, aku nanti mau ulangan. Berikan aku kejujuran Tuhan, aku tidak nyontek. Supaya aku tidak nyontek, supaya aku tidak ngelirik-lirik temanku, atau aku buka buku. Berikan kejujuran ya Tuhan, pokoknya aku mau jujur. Tuhan pasti akan memberikan kejujuran, Tuhan pasti akan menjawab. Tapi kalau doanya gini, Tuhan, nanti aku mau ulangan, tolong gurunya keluar kelas saja Tuhan, biar kita nyontek bebas. Tuhan jawab, nggak mungkin, tambah gurunya melotot di sebelahmu nanti ya. Nah, kalau tadi ada doa yang salah, ada juga doa yang benar. Doa yang benar itu seperti apa? Yaitu doa yang dilakukan dengan iman yang benar. Imannya juga harus benar. Iman yang benar itu gimana Tante? Iman yang benar yaitu yang berasal dari mendengarkan firman Tuhan. Baca ayatnya di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Dicatat ya, Roma 10 ayat 17. Sudah ditulis Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Jadi iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita berdoa didasarkan oleh iman yang benar, yaitu iman yang apa tadi? Karena mendengarkan firman Kristus, karena mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan di sekolah minggu, ayo anak-anak harus jujur, anak-anak harus dengar-dengaran taat kepada orang tua ya. Firman Tuhan berkata gitu. Kita percaya, oh ya, saya percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan saya menjadi anak yang manis, menjadi anak yang jujur, anak yang taat kepada orang tua. Pasti Tuhan akan ubahkan kita. Ayo, Tuhan Yesus berkata anak-anak bahwa apa yang kita minta Tuhan akan memberi. Seperti tadi lagunya, ingat ya, mintalah, mintalah maka kan diberi padamu. Itu ada ayatnya, lagu itu berasal dari ayat. Kita baca ayatnya yuk, di dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayatnya 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Tante bacakan ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima,
Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Anak-anak, kan pernah nggak minta kepada orang tuanya, Ma, aku lapar, aku minta makan. Dikasih nggak sama mama? Dikasih. Dikasih apa? Dikasih nasi atau dikasih batu? Dikasih nasi kan? Nggak mungkin kan mamanya ngomong, Ma, aku lapar. Sama mamanya, itu makan. Batu tuh, batu bata. Ada? Nggak ada ya. Orang tua yang terbatas saja bisa memberikan pemberian yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga, apalagi Tuhan yang di surga. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Asal apa? Asal benar permintaan kita, yaitu apa? Sesuai dengan firman Allah. Jangan sampai kita salah berdoa seperti tadi yang Tante bilang. Salah berdoa kenapa? Karena mau dihabiskan untuk hawa nafsu ya. Seperti ibu janda tadi anak-anak yang terus menerus datang kepada hakim untuk meminta perkaranya dibenarkan. Demikianlah juga kita, tante dan anak-anak juga semuanya belajar setia untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita berdoa minta keubah hidup, mungkin kita masih suka nakal, suka mencuri mungkin. Tuhan, kita minta Tuhan untuk mengubahkan kita. Mungkin kita doa sekarang, Tuhan, ubahkan saya supaya saya tidak mencuri lagi. Mungkin juga kita masih lihat barang masih ngambil lagi. Doa lagi, jangan putus asa. Tuhan, ubahkan saya. Pasti Tuhan akan ubahkan ya. Percaya anak-anak, pasti Tuhan akan ubahkan kita ya. Tante Vivi akan memberikan ayat hafalan pada hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal 11 ayat 9. Anak-anak hafalkan di rumah. Ya, nanti kalau sudah masuk, suatu kali kita akan masuk, nanti dihafalkan kepada guru kelasnya masing-masing ya. Lukas pasal 11 ayat 9. Nanti guru kelasnya akan nanya, mana ayat hafalannya waktu itu? Kan waktunya masih belum tahu. Kalau biasanya kan ayat hafalan 1 minggu. Kalau sekarang kan enggak, masih panjang. Jadi anak-anak punya kesempatan untuk menghafalkan. Tante bacakan ya, Tante ulang untuk ayat hafalannya. Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, anak-anak harus berdoa senantiasa ya. Tidak jemu-jemu, tidak bosan berdoa, berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa tuh gimana maksudnya? Apakah kalau kita jalan, kita tetap tutup mata karena berdoa, terus nabrak tiang listrik? Kalau ditanyain, kamu kenapa kok nabrak tiang listrik di jalan? Iya, karena minggu lalu itu Tante Vivi ngajari kita harus berdoa senantiasa. Jadi aku sambil jalan ya sambil berdoa mah, tutup mata. Begitu? Bukan gitu ya. Atau kalau dipanggil mamanya, siapa namanya? Ali kesini. Nggak ada kan yang namanya Ali ya mungkin. Ali kesini. Diem aja. Mama nanya, kamu ngapain kok dipanggil mama? Nggak datang. Ini kan ini Tante Vivi ngajar berdoa senantiasa. Aku lagi berdoa, mama jangan ganggu, padahal lagi tidur. Berdoa senantiasa itu bukan begitu maksudnya. Bukan terus menerus berdoa. Nanti gurunya ngomong di depan kelas, kalian tutup mata. Dipikir gurunya kalian tidur. Nanti ditanya apa? Berdoa, guruku sekolah minggu ngajar berdoa senantiasa, bukan gitu. Berdoa senantiasa maksudnya adalah kita selalu berdoa untuk Tuhan memimpin apa yang kita lakukan. Anak-anak pagi bangun tidur berdoa enggak? Berdoa kan? Minta sama Tuhan memimpin kita sepanjang hari ini. Kemudian anak-anak mau makan pagi sebelum sekolah, berdoa enggak? Atau langsung makan aja? Berdoa kan? Berdoa. Kemudian anak-anak mau berangkat ke sekolah, berdoa enggak? Atau langsung
loncat ke atas sepeda motor atau ke atas mobil. Berdoa kan? Minta Tuhan memimpin. Di sekolah sebelum mulai pelajaran berdoa enggak? Berdoa kan? Nah, itu namanya berdoa, senantiasa selalu berdoa. Apa yang kita lakukan selalu diawali dengan doa ya. Ayo firman Tuhan sampai di sini, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Berdoalah Waktu Pagi ya. Berdoalah waktu pagi. Berdoalah waktu pagi, berdoa juga waktu siang, sampai masuk matahari, agar hatimu tenang. Kalau anak-anak kadang merasa, kok pikiranku sumpek ya tante, aku gelisah. Coba anak-anak datang berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan ketenangan, minta Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau kita berdoa pasti akan hati kita akan menjadi tenang. Yuk nyanyi lagi, nanti kita akan berdoa. Berdoalah waktu pagi. Berdoalah waktu pagi, berdoa juga waktu siang, sampai masuk matahari, agar hatimu tenang. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Anak-anak berdoa dalam hati, Tante Vivi akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa yang benar, yang didasarkan pada kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan doa yang salah, yang akan kami habiskan untuk hawa nafsu kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam pengiringan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada tangan kebelas kasihan-Mu. Pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan, dalam kami menghadapi hari-hari kami. Engkau kiranya memberikan perlindungan, kesehatan kepada kami, seperti Engkau melindungi Gosyen Tuhan, di tengah kami menghadapi wabah ini Tuhan. Kami percaya tangan perlindungan-Mu akan selalu beserta kami. Engkau berkati orang tua kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Himpunkan kami minggu depan supaya kami boleh beribadah kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasihi, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.